ingin mengancammu, Bung. Kami hanya ingin menyelamatkan bangsa ini. Engkau boleh membunuhku, tapi tidak dengan pertumpahan darah yang sia-sia. Para pemuda, Bu, meminta kita untuk ikut mereka keluar kota. Lalu bagaimana, Pak? Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada tanggal 15 Agustus 1945, berita kekalahan Jepang telah tersebar ke seluruh dunia dan berhasil diketahui oleh golongan pemuda. Pertama kali diketahui oleh Sultan Syahrir. Sore harinya, Sultan Syahrir pergi untuk menemui Bung Hatta. Selamat sore. Iya, selamat sore. Ada apa, Bu Sultan? Saya hanya ingin memberitahukan bahwa saya telah mendengar berita kekalahan Jepang dari Jepang. Bukankah semua stasiun radio milik kita telah disadap oleh Jepang? Ya, kami mendengar berita ini dari radio Loket Kami sendiri. Wah, itu adalah berita yang sangat bagus ya. Ya, bagaimana kalau kita memanfaatkan kesempatan ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Dan saya usul bagaimana kalau pernyataan kemerdekaan tidak dilakukan oleh PPKI? Memang kenapa? Karena saya khawatir kemerdekaan dicap sekutu sebagai buatan Jepang. Kalau itu sih saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Bagaimana kalau sekarang kita pergi menemui Bung Karno? Baiklah. Akhirnya, mereka menemui Bung Karno yang saat itu sedang menjabat sebagai PPKI. Selamat sore, Bung. Selamat sore. Ada apa kalian berdua datang ke rumahku? Apakah Bung sudah tahu tentang berita kekalahan Jepang? Saya sudah tahu, tapi saya belum yakin sepenuhnya tentang berita tersebut. Bung Karno, apakah kita bisa segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan PPKI? Saya rasa tidak mungkin, dan saya tidak dapat memutuskannya sendiri. Tapi Bung, jika kita tidak segera bertindak, maka kemerdekaan bangsa kita akan terhambat. Saya tetap pada pendapat semula Bung Syahrir. Baiklah kalau begitu Bung. Baiklah, kami pamit terlebih dahulu, Bung. Selamat sore. Selamat sore. Setelah itu, para pemuda mengadakan rapat yang dipimpin oleh Khairul Soleh di belakang gedung Bakteriologi untuk memutuskan Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan. Malam harinya, pemuda Wikana dan Darwis menemui Bung Karno di rumahnya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Darwis dan Wikana, ada apa datang kemari? Kami ingin bertemu dengan Bung Karno, Bu. Oh, memangnya ada acara apa? Ada urusan sangat penting sekali. Oh, sebentar ya, Nak. Bapak sedang berbincang dengan Bung Hatta dan Bung Ahmad. Baik, Bu. Kami tunggu. Ya, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk. Ada bak. Ini bagaimanapun juga, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu pasti dilakukan, tapi sebaiknya kita menunggu sidang PPKI terlebih dahulu. Saya berpendapat supaya kita tetap menunggu sikap Jepang terhadap janji kemerdekaan yang telah diberikan oleh mereka. Kita tidak ingin memaksamu, Bung, karena revolusi udah ada di tangan kami. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Kalau Bung tidak segera memproklamasikan kemerdekaan, kami pihak pemuda akan segera bertindak. Jadi kalian mengancamku? Pantang bagiku dipaksa untuk menuruti kemauan kalian. Kami tidak ingin mengancammu, Bung. Kami hanya ingin menyelamatkan bangsa ini. Ini leherku, engkau boleh penggal kepalaku,
engkau boleh membunuhku, tapi tidak dengan pertumpahan darah yang sia-sia untuk menuruti kemauan kalian. Sudah, hentikan perdebatan ini. Sebaiknya kalian berdua cari pemimpin lain untuk menuruti keinginan kalian. Baiklah, kalau itu mau Bung berdua, kami tidak ingin menanggung jika besok proklamasi belum diumumkan. Pada pukul 12 malam, para golongan muda melakukan rapat sendiri di Jalan Cikini nomor 71 yang dihadiri oleh Wikana, Yusuf Hunto, Muadi, dan Singgi, diketuai oleh Khairul Saleh. Dengan hasilnya, mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta sekeluarga ke Rengas Dengklok. Baiklah, kita mulai rapat pada tengah malam hari ini dengan mengucapkan basmal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk agenda pada malam hari ini adalah bagaimana cara kita untuk meyakinkan para golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana jika kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta? Apa alasannya? Alasannya agar mereka tidak dipengaruhi oleh Jepang. Tapi kita asingkan kemana? Menurut saya, Pak, kita asingkan ke Rengas Dengklok. Apa alasan Anda memilih tempat itu? Menurut saya, Rengas Dengklok itu tidak jauh dari Jakarta dan sesuai dengan perhitungan strategis militer. Ya, saya setuju dengan Anda. Baiklah, keputusan kita sudah bulat bahwa kita akan mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Baiklah. Oke, untuk pertemuan pada malam hari ini saya rasa sudah cukup karena saya sudah ngantuk juga. Untuk pertemuan malam ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Singgih pun mendapat kepercayaan untuk menjemput Soekarno dan Hatta di rumahnya. Malam, Bung. Malam, ada apa mencari saya? Saya ditugaskan untuk membawa Anda sekeluarga ke Rengas Dengklok. Bagaimana kalau saya menolak? Tidak, bukan waktunya untuk berdebat. Segera ikut saya. Baiklah, tunggu sebentar. Ada apa, Pak? Kok di depan sangat bersih? Para pemuda, Bu, meminta kita untuk ikut mereka keluar kota. Lalu bagaimana, Pak? Kita ikuti saja mereka, Bu. Ayo, Hatta. Ayo, ikut saya. Sesampainya di Rengas Dengklok, terjadi perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Jadi, apa yang kalian kehendaki? Kami tetap ingin mensegerakan kemerdekaan, Bu. Kalian berdua tidak dapat memaksakan kehendak seenaknya. Biarkan kami rapat PPKI terlebih dahulu. Tidak, kami menolak, Bu. Itu sama saja pemberian kemerdekaan dari Jepang. Jadi kamu mau menentangku? Terlalu gegabah kalian. Tidak seperti itu, Bu. Ini adalah kesempatan emas untuk kita. Perdebatan ini tidak menghasilkan kata sepakat. Sementara itu, Ahmad Subarjo mengkhawatirkan keadaan para pemimpin tersebut. Mengetahui pemimpinnya sedang berada di luar kota, yaitu Rengas Dengklok, ia segera meminta pemimpin peta mengantarkan ke Rengas Dengklok. Permisi, sebenarnya bisakah Anda mengantar saya menemui Bung Karno dan Bung Hatta? Apa yang akan kami terima untuk itu? Saya akan menjamin proklamasi akan dilaksanakan besok, 17 Agustus. Apa Anda bisa menjaminnya? Ya, saya akan menjaminnya dengan nyawa saya sendiri. Baiklah, saya akan mengantar Anda menemui Soekarno dan Muhammad Hatta. Tanggal 16 Agustus 1945, Ahmad Subarjo berhasil menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Bung, saya sudah mendapat informasi, Jepang sudah kalah secara resmi. Situasi sekarang vacuum of power. Jika situasinya seperti itu, kita harus segera mengambil tindakan. Kita harus segera kembali ke Jakarta, Bung. Saya sudah menjamin pada para pemuda mengenai proklamasi. Jika demikian situasinya, kita harus segera mempercepat persiapan kemerdekaan. Lalu di mana tempat yang aman untuk kita merumuskan proklamasi? Menurut saya, kita di rumah Laksamana Medan. Dia merupakan teman baik saya, dan dia juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Oh iya, beliau juga merupakan perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, dan keamanan kita pasti akan terjamin di sana. Tanpa berpikir lama, mereka berangkat menuju rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Selamat malam, Tuan. Malam. Ada perlu apa datang kemari? Apakah ada hal yang penting? Maaf, sebelumnya kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Sebelumnya, apakah Anda boleh menjamkan rumah Anda untuk
merumuskan teks proklamasi. Baiklah, saya akan meminjamkan rumah saya untuk saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara bisa memakai ruang makan di lantai pertama. Saya akan menunggu di lantai atas. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini, Tuan? Biarlah mereka di sini untuk menunggu. Baiklah, Kita di sini tunggu kami. kalian sini Pak. Silakan masuk. Menjelang dini hari, 3 orang pemimpin PPKI merumuskan teks proklamasi di meja makan rumah Laksamana Maeda. Kita mulai saja, biar saya yang akan menulis. Bagaimana jika proklamasi kita buat singkat saja? Saya setuju dengan Bung Hatta. Bung Ahmad, apakah Anda masih ingat tentang naskah Piagam Jakarta, khususnya tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ya, saya masih ingat, tapi tidak seluruhnya. Kira-kira seperti ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, itu kalimat pertamanya. Bung Hatta, ada yang ditambahkan? Bagaimana jika kalimat keduanya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya? Baiklah, sudah diputuskan kalau begitu. Selesai menyusun, pada pukul 4 pagi, ketiga tokoh tersebut menuju ke para hadirin yang sudah ada, dan ia membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang masih berupa konsep. Apakah kalian setuju dengan konsep rumusan ini? Ya, kami setuju. Soidi, tolong ketikkan teks proklamasi, naskah yang menggunakan tulisan tangan saya ini. Baik, Bu. Sudah selesai, Bu. Naskah ini bersifat otentik jika sudah ditandatangani. Gitu. Marilah saudara-saudara, naskah proklamasi ini kita tanda tangani bersama-sama. Ya benar, seperti Declaration of Independence yang dimiliki oleh Amerika. Tapi, Bu, ini Indonesia, bukan Amerika. Jadi, lebih baik ditandatangani atas nama bangsa Indonesia oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Ya, kami setuju. Lalu di manakah pembacaan teks proklamasi ini? Di lapangan IKADA, Bu. Saya keberatan, karena di lapangan IKADA kemungkinan besar ada gangguan dari Jepang. Bagaimana kalau di halaman rumah saya ada pukul 10 pagi? Kami setuju. Baiklah, kami setuju. Bembia, tolong perbanyak teks dan sebarkan di seluruh Indonesia. Baik, Bu. Keesokan harinya, pada pukul 10 pagi tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Soekarno yang didampingi oleh Bung Hatta di Jalan Penganggasan Timur nomor 56 Jakarta. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! 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 Akhirnya, Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sampai saat ini, detik ini,
Kami, anak muda, kami, bangsa Indonesia, berterima kasih atas jasa-jasa para pahlawan karena perjuangan kalian sangat luar biasa untuk melangkahkan Indonesia sejahtera dan Indonesia bisa menikmati udara kemerdekaan. Ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.